Sahabat Sonora, pagi hari ini 6 Juni 2024 kami berada di SMA Stella Duce di Jalan Sabirin, kawasan Kota Baru. Dan khusus hari ini teman-teman ini semua sekolah di bawah Yayasan Tarakanita ini menggelar sebuah acara yang keren. Nah, ini gelar pelajar dan pemuda. Temanya adalah Tarakanita Talent Celebration. Bersama kami Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan ini, Mas Stepanus Teguh. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Sukses acaranya. Terima kasih. Keren. Ini dari TK, saya lihat ada TK, SD, SMP, SMA, komplit semua. Ini mereka memang sengaja digabung gitu, Mas. Memang digabung, dikemas dalam satu acara gelar pemuda dan pelajar Tarakanita Talent Celebration 2024. Ya. Nah, Mas Teguh, konsep acaranya seperti apa ini? Baik, Tarakanita Talent Competition ini. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang spesial bagi sekolah-sekolah Tarakanita di Yogyakarta dari tingkat TK sampai dengan SMA, karena pada hari ini kami panen kegiatan ekstrakurikuler. Jadi konsep ini berangkat dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, kegiatan ekstrakurikuler itu juga merupakan salah satu wadah untuk pengembangan anak. Jadi anak dikembangkan tidak hanya di kelas dalam pelajaran ya, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan pengembangan bakat minat yang ada di sekolah-sekolah. Nah, mereka bebas memilih dan hari ini setelah mereka menekuni selama 1 tahun dipanen dalam kegiatan Tarakanita Talent Celebration ini. Nah, ada 2 kegiatan yang dilaksanakan secara umum, kegiatan pendamping dan kegiatan pentas seni. Dan pentas seni. Ya, kegiatan pendamping itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditampilkan dalam panggung pentas seni. Seperti 3-on-3, basket, kemudian melukis, mini seminar, pameran karya. Nah, itu tidak bisa ditampilkan di panggung. Maka mereka karena sudah melaksanakan selama 1 tahun ini, mereka ada wadah, ada mini seminar, ada bedah buku. Kemudian selanjutnya juga ada kegiatan pentas seni. Nah, pentas seni, jadi pentas seninya itu juga berangkat dari kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Bukan yang penting seni, itu tidak. Nah, tetapi tetap konsepnya berangkat dari kegiatan ekstrakurikuler. Iya, nah. Dari seluruh sekolah itu kemudian diwadah dalam kegiatan selama 1 hari ini di SMA Sabirin Stella Duce 1 ini. Oh, ya. Berarti dari pagi sampai sore? Sampai sore. Nah, puji Tuhan kegiatan ini didukung penuh dari Dinas Pendidikan Yogyakarta. Dinas Pendidikan Pemuda dan Pelajar Kota Yogyakarta. Nah, maka namanya menjadi gelar pelajar dan pemuda Tarakanita Talent Celebration. Nah, dari dinas tidak hanya mendukung, merestui, tetapi memang benar-benar terlibat secara menyeluruh dalam kegiatan ini. Mungkin apa yang ditampilkan juga gitu juga dinas juga ada laporannya juga ya ke dinas. Kalau dari tampilan-tampilan itu sepenuhnya menjadi hak dari Tarakanita. Nah, tetapi konsep kegiatan itu tetap kami sampaikan ke dinas. Gitu. Dan dari dinas menyambut sangat baik tentang kegiatan ini. Nah, ini dia. Jadi memang hasil dari ekstrakurikuler selama 1 tahun itu ditampilkan, dipentaskan di hari ini ya. Nah, ini ada berapa sekolah yang terlibat di acara ini? Yang terlibat di sini ada 8 sekolah. 8 sekolah. 8 sekolah itu 2 SMA, 2 SMP, 2 SD, dan TK. Nah, berarti TK-nya TK Tarakanita. TK Tarakanita. TK Tarakanita di Bumijo ya. Bumijo. SD dan Ngembesan. Oh, di Ngembesan. Berarti ada 8. SD Tarakanitanya yang di Ngembesan dan Bumijo. Kemudian SMP-nya
berarti ya SMP setelah DC satu dan setelah DC 2 nih. Ya. SMA-nya yang SMA setelah DC 1, SMA setelah DC 2. Ada total 8. Ada 8. Nah, berarti masing-masing sekolah ini ada misalkan oh ini tampil tari, ini tampil apa gitu disesuaikan. Ya. Karena ada macam-macam tampilan. Ini dikemas demikian rupa dari kami sehingga acara itu tidak oh ini hanya SD dari SD Ngembesan, tetapi sudah dikemas dalam suatu acara teater yang sudah disusun sedemikian rupa dibuat sehingga teatrikal gitu ya, teatrikal itu jadi sudah ada kemasan, ada alurnya itu menjadi ini yang menarik ya. Ini tidak hanya oh ini tampil tari habis itu gantian tapi buat sebuah cerita dibuat sebuah cerita dalam dipingkat dalam suatu teater Terus ada tema khusus nggak atau cerita khusus di teater tema secara umumnya adalah celebrate our talent. Celebrate our talent. Itu secara ya ini menarik. Jadi sekolah-sekolah ini juga berkolaborasi gitu kan. Betul. Jadi ini bisa ngerti oh nanti tampil apa tapi dibuat dalam sebuah pertunjukan teater di tingkat dalam teater. Nah, selain itu juga ada olahraga ini mungkin backsoundnya teman-teman ceria ini tri on tri ini kok ya. Tri on tri tadi juga ada kayak basar apa nanti basar ya Pak apa pameran gitu. Ada juga bedah buku. Jadi komplit ya. Bedah buku itu berangkat dari kegiatan jurnalistik di sekolah-sekolah. Kegiatan jurnalistik wah keren loh. Iya, ini jadi tiap sekolah itu sudah ada kegiatan jurnalistik. Nah, itu. Jadi mereka juga membaca, menulis juga. Literasinya juga menghasilkan keren, literasinya. Tidak hanya menulis status ya. Oh tidak, tapi ini juga mereka bisa menulis ilmiah segala gitu ya. Ada yang menghasilkan majalah, ada yang antologi puisi juga di sini. Nah Mas Teguh ini tujuan dari digelarnya acara ini apa tujuan? Terutama tadi sudah ini panen. Nah tapi ada tujuan lain nggak dengan digelarnya acara Tarakanita Talent Celebration ini? Tujuannya adalah untuk pengembangan kreativitas dari anak-anak. Jadi kreativitas yang sudah dipelajari, dikembangkan selama ini ditampilkan di sekolah ini, nah untuk disampaikan kepada khalayak. Khalayak ya. Iya. Nah, jadi show-nya para pelajar, gitu. Mereka udah latihan itu show dan juga nanti harapannya ketika yang mau bersekolah di sini juga bisa tahu juga karena tidak hanya ibaratnya pendidikan atau studi di kelas, tapi ternyata para pelajar, teman-teman siswa-siswi di Yayasan Tarakanita ini juga bakat minatnya juga terus dikembangkan. Betul. Dan ini ada hasilnya. Nah, itu panen tadi ya Mas Teguh ya. Panen. Nah, karena banyak sekali kegiatannya. Tidak hanya tri on tri tapi ya macam-macam tadi yang ilmiah juga ada ya. Wah, keren. Dan Dinas Pendidikan juga mendukung, sangat mendukung. Nah, harapan kedepannya seperti apa Mas Teguh dengan harapan teman-teman ini? Ini adalah sebagai kegiatan permulaan, kegiatan awal. Kedepannya kegiatan ini tetap dapat menjadi kegiatan yang merindukan bagi generasi-generasi pelajar selanjutnya. Jadi harapan kami di masa-masa yang akan datang kegiatan seni ini tetap akan dilaksanakan. Syukur bisa menjadi kegiatan yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya, keren ya. Apalagi ini kolaborasi dengan semua dinas, seni itu tentu hasilnya positif gitu. Betul. Jadi ini kegiatan positif yang harus dilanjutkan Mas Teguh. Harus dilanjutkan. Para pelajar hindari hal-hal negatif gitu kan. Kumpul-kumpul yang nggak penting tapi ya kita akhirnya teman-teman bisa pentas dan sebagainya gitu. Ya. Ini berarti total berapa ratus siswa Mas? Yang terlibat dalam acara ini pesertanya saja itu 600 itu yang memang terlibat di acara yang terlibat di acara, belum yang pengunjung belum komplit ya. Wah, ini tantangannya seperti apa Mas menggelar acara seperti ini? Harus mengumpulkan siswa dengan berbagai memang tantangan TK sama SMA gitu. Tantangan kami adalah bagaimana mengemas ini menjadi suatu sajian yang menarik. Gitu. Maka kami setelah berproses menemukan cara yaitu dengan mengemas dalam suatu bingkai kegiatan teater itu. Ya. Persiapannya berapa lama sih Mas? Apalagi kan biasanya harus masih ada ulangan macam-macam gitu. Kami
ada waktu cukup sekitar 3 bulanan. 3 bulan ya, sehingga kegiatan yang sudah dipersiapkan itu kami juga anak-anak tidak akan terbebani untuk mempersiapkan ini karena mereka sudah mengikuti kegiatan itu secara rutin di kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Betul. Pelatihannya sudah rutin, Ya, hanya sudah untuk rutin. menjelang hari H ini Ya, dipreparkan 3 bulan ya. Jadi karena Ya. mereka juga tetap nah, harus belajar, nanti ada Ya. ujian, ada ulangan gitu kan, berarti Ya. komplit. Tapi mereka semua bisa melaluinya dan keren ini hasilnya. ya. Oke. Mas Teguh, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Jogja melalui Sonora? Monggo Mas Teguh. Melalui Sonora, kami Tarakanita hadir. Nah, semoga Yayasan Tarakanita semakin dikenal oleh masyarakat luas di wilayah Jogja dan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Oke, Teguh. terima Sukses kasih. acaranya Mas. Amin. Baik. Terima kasih Oke. kembali. Sahabat Sonora, bersama Ketua Panitia Penyelenggara dari kegiatan ini, Gelar Pelajar dan Pemuda Tarakanita Talent Celebration, Mas Stefanus Teguh Raharjo. Kita sudah berbincang-bincang mengenai acara ini yang digelar 6 Juni 2024. Sahabat Sonora, masih di acara gelaran dari Yayasan Tarakanita. Nah, bersama kami, ini adalah salah satu siswi dari kostumnya kayaknya nggak mungkin SMA, tapi TK. Bener nggak? Sekolah di mana, Dik? TK Tarakanita Bumijo. Namanya siapa namanya? Kesia. Siapa? Kesia. Kesia, namanya Kesia. Kesia kelas berapa kalau di TK? Ada TK kecil, TK besar, atau TK, TKB? TK besar. TK besar. Kesia nanti mau pentas apa? Pentas nari sitren. Nari? Sitren. Nari bareng teman-teman ya? Kesia kalau sekolah seneng nggak sih di TK Tarakanita? Senang. Seneng. Diajarin apa di TK? Belajar. Nari. Belajar menulis. Nari sama Belajar menulis. menulis. Kalau di sekolah seneng nggak? Senang. Seneng. Sekolah berangkat pagi. Pulangnya? Siap. Oh, pulangnya siang. Terus ini tadi latihannya berapa lama? Kamu latihan nari? Seminggu? Enggak, seminggu. Seminggu. Kalau sekolah diantar siapa sih? Mama. Mama ikut nggak sekarang? Ikut. Kamu nanti pentasnya, ini udah pentas belum? Belum. Nah, seneng ya pentas di sini ya? Seneng. Mau pentas lagi nggak? Mau? Tahun depan pentas lagi ya? Ngomong dong, tahun depan siapa pengen pentas lagi gitu? Tahun depan Kesia mau pentas lagi. Nah, selamat ya. TK, sekolahmu apa? Diulang TK? TK Tarakanita Bumijo. TK Tarakanita Bumijo. Masuk pagi, pulang siang ya. Belajar di sini ya. Oke? Tos. Terima kasih Kesia. Nah, Kesia TK Tarakanita Bumijo yang hari ini juga akan pentas nari. Nah, sahabat saudara, kegiatan dari Yayasan Tarakanita ini dengan beragam sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA di Yayasan Tarakanita tentu didukung juga oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bersama kami Mas Agus Trimadi. Nah, selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Bang Benny. Ya. Apa kabar? Istimewa. Istimewa. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Semangat dong. Kita Semangat, lihat ya. teman-teman ini Ya. adik-adik kita dari TK, SD, SMP, SMA komplit semua Komplit di sini. semua. Mas. Ini Lengkap ini ya. keren. Mereka bisa menampilkan ya hasil ekskulnya selama setahun, macam-macam, ada yang pameran juga, ada buku, pentas seni, olahraga, komplit. Ya, komplit sekali. Luar biasa sekali ya. Iya ya. Jadi Keren. kalau semua pelajar di kota Yogyakarta pada khususnya di DIY pada umumnya berkegiatan seperti ini tentu ya hasilnya positif lah ya. Nggak perlu kita macam-macam hal yang negatif Ya. itu ya antar pelajar ya. Ya. Ini bersaing positif gitu Bersaingnya kan. bersaing positif. Olahraga sekali. kan tentu ada persaingan, tapi kan positif Persaingan. juga ada Mas Agus. Kompetitif ya. Nah, Kompetitif. Mas Agus dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sendiri setelah melihat hasil dari teman-teman pelajar dan juga pendidikan dari Yayasan Tarakanita ini seperti apa Mas pendapatnya? Ya, kami menyambut baik
kegiatan kolaborasi, kegiatan gelar pelajar dan pemuda Gelar di pelajar Kota dan Jakarta. pemuda. Ini kegiatan ini sudah sering kita lakukan di Kota Jakarta sebagai tempat wahana kreasi, ekspresi siswa-siswa di Kreasi, Kota ekspresi. Jakarta. Nah, pada kesempatan hari ini kebetulan ini berkolaborasi dengan Yayasan Tarakanita. Santrakanita. Kami melihatnya sangat luar biasa sekali ini. Semua anak-anak dari tingkat TK, SD, SMP, SMA Ya. bergabung jadi satu, sangat meriah sekali. Saat tadi saya melihat di sana ada perlombaan basket di sana, Basket, ya. kompetisi Ya, ini ya. juga meriah sekali Ya, ya. ya. Meriah sekali. Seperti itu Bang Benny. Ya, ini keren. Nah, kalau dukungan dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa? Ini kan nggak kolaborasi bersama Dinas Pendidikan ini, Mas. Ya betul, betul sekali. Jadi kegiatan serupa ini juga kita laksanakan di sekolah-sekolah yang lain juga. Di sekolah-sekolah Sebelum lain, di ya. sini kita juga ada di SMP STC, kita kegiatan. Kebetulan pada waktu itu kita mengambil tema di olahraga, jadi ada sepeda gembira dan sebagainya. Oh, sepeda gembira, Iya, ya, seperti ya. itu. Sehingga kalau yang di sini saya memandangnya sangat lengkap sekali nih. Ada boot-boot semuanya di sini. Ada ekstrakurikuler yang di olahraga, ada ekstrakurikuler yang non olahraga. Non olahraga. Tadi kami sempat putar-putar, ada lomba pameran foto, Pameran foto. dan lomba-lomba yang lain juga ada di sini. Nah ini kami sangat support sekali kegiatan-kegiatan yang sangat positif ini. Ya kami berharap nanti dengan yayasan-yayasan yang lain, sekolah-sekolah yang lain juga melaksanakan hal yang serupa. Seperti itu, Bang Benny. Ya, ya. Dan ini juga dari Dinas Pendidikan Kota Jakarta tentu mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan Betul, betul. seperti ini ya, Betul, karena betul, betul. ya tujuannya tentu positif. Sangat positif Kita ya. meningkatkan pendidikan tentu tidak hanya studi di kelas, gitu Iya, ya, tidak hanya iya. mata pelajaran, Ya, tapi sebagai juga hal trigger lain. ide kreatif anak-anak. Ide ini ya. kreatif. Ide kreatif. Ini Nah, sangat luar biasa sekali ya. Ya, ya. Seperti itu Bang Benny. Apalagi kita Ya. menyongsong generasi emas, Mas. Generasi betul, kita menyiapkan betul itu ya, dari kita sudah siapkan betul itu semuanya, sehingga nanti kita akan bisa menyaksikan ini talent-talent anak-anak nanti di panggung sangat besar ini ya. Kita akan menyaksikan bersama-sama nanti bagaimana kreasi-kreasi dari Ananda yang akan ditampilkan nanti seperti itu ya. Ada kerawitan dan juga sudah luar biasa sekali ini Iya, melihatnya. ya. Jadi tetap juga muatan lokal. Muatan lokalnya Ya, itu ada tetap karawitan itu, tetap ada. jangan sampai tetap kita ada. melupakan musik Iya, kita sendiri. iya betul. Kami berharap ini juga bisa mengundang sekolah-sekolah sekitar yang lain sebagai semacam jembatan persahabatan. Jadi untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja dan sebagainya seperti itu ya. Wah, ini keren ya. Betul. Ya, betul. Jembatan persahabatan. Jembatan persahabatan Ya. antar sekolah kayak gitu ya. Betul, betul. Ya, Jadi seperti itu. melalui eskul ataupun seni budaya ini jembatan persahabatan ya kita tentu bersaing positif. Bersaing Nggak- positif. nggak perlu yang Ya, macam-macam. ya. Itulah antar sekolah gitu Iya, kan ya. betul Ya, sekali. Bahkan kami itu melakukan kegiatan mengumpulkan OSIS-OSIS yang ada di Kota Jakarta ini ya pada satu pertemuan tertentu ya kita diskusi di situ membahas bagaimana untuk penanganan permasalahan-permasalahan. Penanganan Ya, permasalahan. ada organisasi OSIS-nya juga. Wow, Gitu ada ya. OSIS-nya juga. Jadi Seperti itu Bang Benny. Dinas Pendidikan Kota Jakarta pun tetap membimbing, mendampingi Betul. teman-teman Iya, pelajar ini ada iya. OSIS. Tidak hanya Ini- sekolahnya ya Ini ibaratnya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini satu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ya, Dikpora ya. Ya, Dikpora ya. Ya. Dindikpora. Dindikpora. Betul sekali Bang Benny. Nah, Betul. iya jadi tetap ya bagaimanapun kita akan melanjutkan tugas-tugas pelajar ini kan yang nanti kedepannya Ya, kita menyiapkan generasi toh, Mas. Ya. generasi betul. generasi Mas. Nah, hal apa Mas yang perlu diperhatikan oleh teman-teman pelajar ini? Ya, saya rasa ini sudah semakin kondusif ya. Kegiatan-kegiatan pelajar yang ada di Kota Jakarta yang kita balut dengan kegiatan pemuda di Kota Jakarta Pemuda dan olahraga. sehingga saling support kegiatan-kegiatan baik di pendidikan maupun kegiatan di pemuda dan olahraga itu sendiri. Pemuda dan olahraga, Ya, kami ya. melibatkan itu semua. Nah, Kita melibatkan itu dia. semua. Apalagi kalau kita bicara olahraga, olahraga itu tentu harus menjunjung sportivitas. Betul sekali, Ya, betul toh? sekali. Maka kemudian kita juga akan membentuk sebuah komunitas ekosistem olahraga juga ya. Itu kemudian yang kita desain untuk menyiapkan atlet-atlet untuk menghadapi Popda. Oh. Terus setiap tahun ini ada kegiatan Setiap tahun kompetisi, ada juga ya ya. kompetisi. Bahkan kompetisi ini kan sampai jenjang nasional. Nah, seperti itu. Nah, ini kan juga menjadi untuk meningkatkan sportivitas. Sportivitas. anak-anak. Ya, betul sekali. Ya, kalah menang udah biasa, yang Ah. penting sportivitas Ya, itu begitu ya. Bang Benny. Yang kalah jangan ngamuk. Oh, jangan Loh, iya, jangan sampai. jangan sampai, yang penting kita latihan lagi. Betul. Oke. Betul sekali. Iya. Mas, pesan untuk warga Kota
Yogyakarta. Monggo. Nggih. Untuk sekolah, untuk pelajar, untuk masyarakat, monggo Mas. Nggih. Terima kasih sahabat Sonora yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berkolaborasi dengan Yayasan Tarakanita melaksanakan kegiatan gelar pelajar pemuda beserta dengan Tarakanita Talent Celebrate. Harapan kami ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan dapat mendukung kegiatan, baik itu kegiatan pendidikan maupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Yayasan Tarakanita. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Agus dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dikpora Kota Yogyakarta. Matur nuwun, sukses juga Ya, teman-teman. terima kasih. Ya. Terima kasih sahabat Sonora. Sahabat Sonora, kalau tadi kita sudah di halaman, nah ini aula dari SMA Stella DC 1 Yogyakarta. Ini digelar pameran lah ya, berbagai macam pameran. Nah, ini ada unit kegiatan pramuka. Nah, bersama saya siswi SMA Stella DC 1 Mbak Yohana. Ya, benar, Pak. Mbak Yohana, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam pramuka. Salam pramuka. Anggota pramuka juga ya? Iya, saya pengurusnya. Pengurus pramuka. Pengurus Dewan Ambalan. Oh, di SMA ini? Iya, benar. Nah, Mbak Yohana juga termasuk panitia ya? Di Iya, kegiatan panitia TCC di bidang teater. Di bidang teater. Wah, ini. Mbak Yohana kelas berapa? 11 MIPA 1, Pak. 11 MIPA 1. Iya, benar. 11 itu berarti Kelas 2 SMA. kelas 2 ya? Iya, Nah, benar. tahun depan kelas 3. Kelas 12 kan? Iya, Pak, benar. Mau ujian ya? Iya. Iya. Ada deg-degan. Ini udah ulangan belum? Udah selesai ulangan, Pak. Ini udah mau libur-libur kenaikan kelas. Udah oh, makanya digelar kegiatan. Iya, benar antara sekali. Kita ini ya. Persiapannya seperti apa dari teman-teman panitia untuk mempersiapkan acara hari ini? Ini karena kebetulan saya teater ya, Pak, dan saya di bidang properti. Selama hari-hari terakhir ujian akhir tahun, kita sudah mulai mempersiapkan dengan pertemuan-pertemuan kecil, Pak. Jadi dari persiapan properti, persiapan anggota yang akan di make upnya seperti apa, itu sudah mulai disiapkan dari akhir-akhir ulangan akhir tahunnya. Ya. Jadi ya mungkin hampir berapa bulan sebelumnya ya sudah. Iya, Pak. Ya? Iya, dari pembagian pemain, belum lagi di casting, udah mulai. Nah, nanti ditampilkan di panggung. Iya, Pak, tapi nanti hanya ada 3 tokoh yang akan menemani acara kita hari ini. Wah, itu. Kalau penampilan panggung sendiri seperti apa konsepnya? Konsepnya nanti spoiler, Pak. Tapi gitu ya? untuk sedikit saja, nanti kita akan turn back time dari TK, SD dan juga SMP hingga nanti terakhir ditutup sama SMA. Oh, berarti gabungan ya? Gabungan semuanya. Gabungan. Ya. Nah, jadi keren persiapannya. Keren, Pak. Bagian properti juga ya? Ya, saya pegang sound juga kebetulan. Semua kamu pegang jangan-jangan? Nge-backup, Pak, saling membantu. Seperti CC5+. Apa itu? Community. Oh, community. Iya. Jadi ya kita bisa mengerjakan apapun ya. Iya, benar. Nah, ini keren. Tapi pendidikan, ulangan, pelajaran harian tetap berjalan. Sudah aman semua di awal. Nah, kesannya selama sekolah di SMA STC ini seperti apa sih, Yohana? Wah, saya awalnya nggak nyangka sih bakal sekolah di sini, tapi sejak di sini saya merasa bebas banget. Maksudnya bebas dalam berekspresi, tentu saja teman-teman. Seperti yang kalian tahu, di STC ini tuh homogen ya guys. Jadi untuk teman-teman yang cewek yang mungkin saya sendiri ya, dulu suka malu-malu karena jaga image sama cowok-cowok. Sekarang di sekolah ini udah bebas. Bebas? Iya. Jadi kamu nggak malu-malu ya? Atau kamu sekarang malu-malu? Ya. Apalagi saya anak teater kan, Pak. Iya. Harus bisa acting ya? Iya, jelas, Pak. Dia bebas berekspresi, bebas mengemukakan pendapat kita, ketemu dengan teman-teman yang punya banyak sekali kelebihan dan juga sifat yang berbeda-beda. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Itu anggota teater berarti bisa memerankan sedih dan senang. Tentu saja. Ya, kalau di depan cowok kamu aktingnya sedih atau senang sebenarnya? Nggak tahu ya, Pak. Tergantung cowoknya. Oh, tergantung cowoknya. Kira-kira Garuda itu sedih aja ya. Iya. Supaya cepat end ya. Iya. Kalau cocok ya itu Gas aja. gas. Wah, ini keren. Tapi kalau
guru-guru keren juga ya di SMA Stella DC ini ya. Wah, keren Pak. Kita dekat sekali sama guru. Udah kayak bestie sendiri, sesantai itu. Tapi tetap ada jarak antara guru dan murid. Oh iya, tetap dong kita harus menghormati tetap guru, dihormati, kan? tapi sebagai sahabat juga Sebagai bisa. sahabat ya. Iya, benar sekali. Ini saya nggak bisa nih, bisa dibantu nggak ngerjainnya? Gitu. Iya Pak, terkadang Saya masalah belum paham misalkan. Iya, masalah pribadi juga bisa kadang masalah minta pribadi, ya? minta saran dari guru itu bisa banget di sini. Curcol ya. Iya Pak, curcol manja itu gampang di sini. Nah, apalagi ini selain teater ikut pramuka juga. Kalau kegiatan pramuka seperti apa? Pramuka seperti yang kita tahu ada kemah, ada penyanyi kelas 11, 12 dan itu juga seru Pak. Kita kemarin sempat jalan-jalan ke keraton, masuk ke Museum Sono Budoyo, di kemah juga banyak kegiatan menarik kayak jemparingan buat kapal otok-otok. Bener-bener seru banget waktu kalian yang habis di pramuka itu nggak sia-sia sama sekali ya, tentu saja. Ini seragamnya, bener? Ini seragamnya Pak. Ini seragammu ini juga ya? Nggak Pak, ini punya teman saya. Oh punya teman? Iya, yang paling lengkap soalnya. Oh, ini ada ya, tanda-tanda. Iya. Ini yang paling lengkap dia? Iya, makanya ditampilkan. Oh, gitu. Kegiatan pramuka setiap hari apa? Papa maaf? Seminggu sekali atau? Oh, seminggu sekali Pak, setiap hari Kamis pulang sekolah. Kegiatan pramuka. Iya. Kalau kegiatan teater? Kegiatan teater sebenarnya hari Rabu setiap minggu sekali, tapi setiap ada event spesial, kita biasa tambahin Pak, masa latihannya. Ya. Jadi kamu ikut pramuka, ikut teater, ikut apa lagi? Paling kepengurusan kelas sih Pak, saya wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas. Sisanya ke kegiatan di luar. OSIS itu? OSIS enggak Pak? Nggak ikut OSIS. Iya. Di sini kos atau rumah sendiri? Kos Pak. Oh kos, tapi Iya. kan sempat Diana minggu nggak nyangka bisa sekolah di SMA. Iya Pak, nggak nyangka banget Pak. Soalnya ini kan salah satu SMA andalan ya Pak. Ya. Saya sendiri kebetulan dari Papua Pak. Dari Papua? Iya, jadi saya masih menerka-nerka enaknya masuk mana ya. Waktu saya searching di Google, salah satu SMA swasta terbaik itu STC. STC. Ya. Terus daftar? Daftar, puji Tuhannya lolos. Oh, ada tes juga? Saya kebetulan dari prestasi Pak, jadi dari nilai raport. Iya. Oh, nilai raport. Wah, Iya. keren ya. Dari SMP kamu sudah berprestasi ya? Oh jelas Pak, jelas. calon anak STC kan. Oh gitu ya? Jadi apalagi setelah masuk STC tambah berprestasi harus? Oh harus Pak. Harus. Jadi nilai raportmu berapa sekarang? Aduh, kasih tau nggak ya Pak? Ya jelas oke lah ya? Oke Pak, oke. Oke, jadi keren pengalaman apalagi selain pendidikan di kelas tapi juga ada ekskul pramuka, teater, jadi mengembangkan bakat dan minat teman-teman semua ya. Iya Pak, di sini banyak sekali ekskulnya. Jadi teman-teman bisa nyoba. Kalian suka fotografi ada, suka fashion design ada. Oh fashion ada juga ya? Ada Pak. Fotografi, fashion. Kemudian teater bisa join teater. Yang mau mendalami pramuka secara luas ada juga. Suara ada SFC, dance ada Evaner, banyak banget. Komplit loh ya. Komplit Pak. Sampai bingung saya milihnya di awal. Tapi di tengah kekompletan itu akhirnya kamu memilih dua ini ya? Iya. Tapi tetap bisa rembugan atau kolaborasi dengan teman-teman Tetap bisa yang Pak. lain ya? Apalagi untuk pentas ini kan gabungan Iya, semua gabung sama yang lain. ya? Kesannya terhadap pentas hari ini? Kesannya luar biasa. Saya sudah nggak bisa berkata-kata untuk pentas hari ini. Yang pasti saya berharap ini berjalan dengan lancar dan membayar dengan luar biasa juga kerja keras semua panitia dari siswi-siswa dan juga panitia guru dan juga yang dari pusat Tarakanitanya sendiri. Saya berharap ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghibur kita semua dengan pentas yang luar biasa. Akhirnya plong ya hari ya? Iya. Akhirnya mas. Oke, pesan untuk teman-teman supaya juga bisa bersekolah di SMA Stella DC 1. Nah, iya. Untuk teman-teman di luar sana, terutama putri ya Pak, karena ini homogen, gak usah pikir panjang lagi deh, masuk aja STC. Di sini asik banget, guru-guru kalian nggak perlu takut, kalian dekat banget sama guru-guru, kalian mau mengembangkan bakat kalian, ada banyak ekskul yang ditawarkan di STC, dan ya di sini kalian bebas untuk menjadi diri kalian sendiri, yang paling penting itu. Nah, itu dia. Yang penting kegiatannya tetap positif. Yes, benar sekali. Tetap ya. Yes, benar sekali. Itu mungkin ya. Saya dulu mau daftar, ini nggak bisa Pak. Iya. Karena nggak boleh dong Pak, iya ini cewek. Ya. Nah. Kalau jadi guru Bapak bisa. Oh bisa ya? Iya. Bisa ada lowongan ya? Nggak tahu Pak. Yang penting SMA Stella DC 1 masih mungkin cewek semua. Yes. Itu dia. Oke, sahabat saudara, bincang bersama Yohana kelas 11B
MIPA SMA Stella DC 1 ini juga termasuk salah satu panitia di kegiatan pagi hingga sore hari ini. Dari SMA Stella DC 1 Yogyakarta, kami mengabarkan untuk Anda semua. Sahabat Sonora, masih dari acara Tarakanita Talent Celebration 6 Juni 2024 yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarakanita. Ini berlangsung di SMA Stella DC 1 Sabirin, Kota Baru, Yogyakarta. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu siswi SMA Stella DC 1. Nah, ini juga ada siswa-siswi SMA Stella DC 2 atau disingkat SMA Stero. Ya, Stero. Stero ya. Ya. Nah, Stero itu terletak di jalan apa? Di Jalan Dr. Sutomo nomor 16. Pintar. Nah, ini teman-teman dari SMA Stero, SMA Stella DC 2. Ya, masih di bawah Yayasan Tarakanita. Nah, perkenalan dong, namanya siapa? Halo semuanya, nama saya Alfred Baptisa Bunuwo. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Saat ini saya berada di Yogyakarta. Saya bersekolah di SMA Stella DC 2 Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manuela Elora Luisa Monteiro. Saat ini saya berada di Yogyakarta, saya bersekolah di SMA Stella DC 1. Perkenalkan, nama saya Yosua Adriel Mancar. Saya berasal dari Kalimantan Barat dan saat ini sedang berada di Yogyakarta dan duduk di bangku SMA di SMA Stella DC 2 Yogyakarta. Nah, komplit ya. Ada Stella DC 2, Stella DC 1, STC dan Stero. 1, 2. Ya. Yang 3 mana? Belum ada. Oh iya, nomor 3. Dari Kalimantan? Ya, Kalimantan asli bertiga. Oh, bertiga ini semua Kalimantan. Iya. Satu apa ya? Kabupaten? Satu kabupaten. Satu kabupaten. Iya. Kecamatan sama nggak? Sama. Kecamatannya sama? Satu kota. Kotanya sama semua di Kalimantan. Terus Dan kalian- juga alumni SD yang sama. Oh, Satu alumni SD yang sama. Satu SD. Iya. SMA-nya nggak sama ya? Beda pisah. Oh, kalian SMA-nya sama. Kamu sendiri. Beda pisah saya. Beda. Kenapa pisah? Karena Nggak cocok, beda jalan. Oh, beda jalan. Nah, kenapa jalanmu bisa berbeda gitu loh? Saya agak berbelok sedikit kayak. Oh, nggak berbelok. Dulu waktu SMP kamu belok-belok sana sini ya? Belok gang sebelah. Tapi kenapa kalian bertiga kayaknya bisa memilih untuk sekolah di SMA Stella DC? Nah, walaupun ini 1, ini 2 kan sama juga Stella DC. Kenapa? Kamu? Karena saya mikirnya kemarin kayaknya udah bosan deh, mau pindah ke tempat yang jauh, mau nyoba-nyoba kemana ya? Oh, ternyata pilihannya ada di Jogja karena memang suka Jogja. Jogja istimewa dong. Oh, Wah. Jogja istimewa. Kota pelajar juga kan? Nah, kamu jadi pelajar loh ya? Pelajar dong. Pelajar ya? Pelajar yang baik. Kelas berapa? Sekarang kelas 10 naik ke kelas 11. Kelas 10. Naik enggak? Naik. Ulangannya bisa enggak? Bisa dong. Bisa. Ranking berapa? Nggak pakai ranking kita. Oh, sekarang nggak pakai ranking Nggak ya? pakai ranking. Cuman peringkat ya? Enggak. Enggak ya? Cuma nilai ya? Iya benar. Kira-kira nilaimu itu kebanyakan rata-rata berapa? 8 rata-ratanya kemarin 86 sekian ke atas. Wah, keren dong. Nggak sia-sia ya, jauh-jauh dari Kalimantan tuh kan. Ya hasil kerja keras. Hasil kerja keras. Ya, beneran kerja keras. Beneran. Nggak nyontek itu. Nggak boleh dong. Oh, Nanti nggak kan boleh. SP. Oh, ada SP ya? Ada dong. Keren ya. Kalau nyontek ada SP. Kita kan cerdas berintegritas. Oh, baik. Menjunjung tinggi Menjunjung kejujuran, tinggi guys. kejujuran. Berarti sama pacar juga harus jujur. Belum punya pacar? Oh, belum. Belum sih. Belum juga? Belum. Belum juga. Wah, hebat ya. Yang penting sekolah. Benar. Ya toh, itu dia. Pesannya selama bersekolah di SMA Stella DC 2. Asik sih, karena Asik. pengalaman baru yang nggak pernah saya dapat di Kalimantan, saya dapat di sini. Terutama salah satunya bahasa Jawa. Masuk Jawa? Iya, itu sih kalau saya. Sama orang Jogja ini ternyata ramah, Lama loh ya. sama banyak yang keren-keren di Jogja. Oh, orangnya? Orangnya dong jelas, Oh. ramah, baik lagi Berarti udah kan. ada pandangan dong ke orang Jogja. Udah ada. Hah? Udah ada dong. Udah ada ya? Iya. Tinggal ngomong ya? Belum berani. Nanti saya yang ngomong ya. Saya bantu ngomong. Nah, itu Diwakilkan aja. tadi kan kamu udah jauh-jauh. Kenapa? Ya tadi udah, oke keren. Ini pengen cari pengalaman baru. Orang tua merestui kamu dari Kalimantan
sekolah di kota Jogja ini? Bahkan mereka yang awalnya menyuruh untuk mencari di luar kota. Biar hidup mandiri. Hidup mandiri. Ya. Nggak manja gitu ya. Enggak. Dulu waktu SMP manja nggak? Enggak dong. Enggak, yakin? Yakin. Yakin. Terus orang tua sering menengok ini nggak? Memantau sih, tetap memantau dong. Terus Tapi nggak berkunjung gitu? berkunjung jarang. Jarang ya? Ya. Sebulan sekali? Setahun Enggak sekali? dong. Enggak ya? Tergantung keinginan aja. Kok tergantung keinginan? Coba, orang tuamu di Kalimantan, kamu ngomong sesuatu untuk papa mamamu. Mewakilkan? Oh, dia masing-masing kok, jangan mewakilkan. Emang orang tuanya bareng? Enggak sih. Enggak, ya sendiri-sendiri itu. Silakan. Ngomong ke orang tuamu. Apa? Untuk orang tuaku yang ada di rumah, gak usah khawatir, kita di sini tetap berjuang, kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab untuk bisa lebih sukses. Kita menghargai perjuangan kalian yang sudah susah payah menyekolahkan kami jauh-jauh hingga ke kota pelajar ini. Kami akan terus berjuang, berusaha untuk membanggakan kedua orang tua kami di rumah sana. Itu sih. Amin. Amin. Sukses ya. Amin. Dilihat STC, kalau ini bukan stereo, tapi STC. STC Siji, gitu. Panggilannya siapa? Elora. Elora, panggilannya Elora. Iya. Bukan Elo gitu ya. Bukan, Elora. Bukan Ora juga ya. Elora. Elora. Harus bareng. Elora. Iya. Elora kelas berapa di ini? Kelas 10 mau naik kelas 11 juga. Oh, kelas 10 naik kelas 10. Ya karena dulu kalian bareng ya. Iya. Kelas 10 sebelah mana kira-kira? Kelas 10 di sebelah sana. Oh, sebelah sana. Kita setiap ini rolling kelas terus, jadi beda-beda, kadang di lantai 1, kadang di lantai 2. Oh, itu keren ya sekolah ini ya? Keren. Keren. Kerennya apa? SMA STC ini? Karena cewek semua. Karena cewek semua. Kamu nggak pengen masuk sini sih cewek semua loh? Bisa. Hah? Aku kalau mau Senang ya? Mau? Tapi nggak boleh. apa-apa. Oh gitu ya? Saya juga mau kalau sendiri ya. Itu gurunya Gurunya asik semua. Bener-bener Asik ya? kalau ini bisa dijadiin pembimbing yang baik gitu buat kita. Bener-bener ngebantu banget kalau seandainya lagi ada masalah atau problem dengan mata pelajaran atau kayak seperti kemarin pemilihan paket buat kelas 11 itu kan ada pemilihan paketnya. Guru-guru juga ngebantu buat paket ini lebih baik untuk kamu gini-gini segala macam. Pokoknya mengkoordinasikan dengan kita lah. itu ya. Nah, kalau Elora sendiri ini tadi kan dia juga pengen cari pengalaman orang tua. Orang tua juga mendukung. Kamu Mendukung. Atau orang tua yang mendaftarkan? Saya daftar sendiri. Daftar sendiri. Kesini sendiri. Kesininya bareng sama orang tua. Cuman kalau tapi kemarin kerja kan sendiri. pendaftarannya online. Oh, online daftarnya. Pendaftarannya Itu online. pengalamannya gimana waktu daftar ke SMA STC ini? Sebenarnya waktu itu masih bimbang sama ragu, kayak di satu sisi pengen coba merantau, coba buat nyari pengalaman yang baru, apalagi di sini julukannya kota pelajar, jelas siapa yang nggak mau sekolah di sini. Tapi di satu sisi teman-teman di sana masih banyak yang di Kalimantan, jadi kayak masih bimbang. Tapi makin lama makin meyakinin diri dan puji Tuhannya keterima di sini di STC. Keterima ya. Dulu sempat galau gitu ya. Sempat galau. Ada pandangan sekolah SMA di Kalimantan gitu. Ada sih sebenarnya, maksudnya kayak mau masuk ke sini tuh udah ada. Jadi di Kalimantan tuh udah ada beberapa opsi pilihan buat yang mana sih yang mau dijadiin pilihan untuk masuk SMA, tapi tetap kembalinya ke sini lagi. Dulu daftarnya online ya? Online. Ada tes gitu nggak sih? Saya pakai jalur yang prestasi, jadi Oh, nggak jalur ada. prestasi. Berarti kamu dari SMP udah berprestasi. Nah, puji Tuhan. Prestasimu apa? Saya lebih ke akademik. Akademik. Berarti nilainya Lumayan lah. lumayan lah ya. Matematika berapa? Berapa ya? Ingat nggak? SMP gitu. 80 ke 90 adalah. 80 ke 90. Jadi karena jalur prestasi daftar online terus diterima. Iya. Terus sama orang tua ke sini. Sama orang tua kesini, jadi lengkap nganter ke sini. Lengkap. Orang tua mendukung ya. Mendukung. Di sini kos gitu. Di sini asrama. Oh, asrama. Iya. Kalian satu asrama enggak ya? Beda. Kalau sama, yang ini sama. Kalau STC ada asramanya. Ada asramanya, ada dua. Ada yang di Supadi sama Samirono. Itu yang di Supadi. Oh, Supadi Paling sebelah dekat, situ ya. Sama yang di Samirono. Oh, Samirono sana. Nah, kalian Stero nggak ada asrama? Ada. Ada. Satu asrama. Satu asrama. Nggak bosan gitu? Enggak. Loh, SMP udah bareng, sekolah bareng, masuk asrama kamarnya bareng. Gitu kan? Oh enggak ya? Nggak bosan?
Pertemanan itu nggak bosan. Tidak ada yang bosan dalam pertemanan. Wah, keren nih. Tagline hari ini. Tidak ada yang bosan dalam pertemanan. Elora, pengalaman apa yang menarik selama di stage ini? Yang pertama ketemu teman-teman dari pulau yang berbeda. Apalagi saya di sana kan benar-benar temannya full dari Kalimantan semua. Datang ke sini ada yang dari Kalimantan ada, Jawa ada, Papua ada, gitu-gitu. Jadi lebih besar juga relasinya. Terus pengalaman yang paling berkesan itu pada saat di BL kemarin. Itu asik banget. Supporter cewek nggak kalah sama cowok. Keren banget. Iya. Supporter cewek nggak kalah sama yang cowok. Yang cowok. Suaranya gitu ya. Suaranya gede banget. Ada dance-nya, yel-yelnya. Ada gitu. dance-nya ya? ada. Kita di sini kan ada ekskulnya juga. Jadi ada ekskul dance Evanor paling keren. Elora ikut ekskul apa? Saya SFC, Stage Female Choir. Nyanyi itu ya? Wah, keren ya. Kamu sopran atau? Saya alto. Alto. Kamu bass pasti? Hah? Gak boleh nyanyi. Udah kamu tepuk tangan aja kalau dia nyanyi. Ya kan? Nanti dia yang nikmatin. Elora, pesan untuk orang tuamu dong. Untuk mami sama papi, terima kasih udah nyekolahin kakak di sini. Di sini banyak mendapat pengalaman baru, teman-teman baru segala macam. Tenang, di sini Kak Kaca berjuang sebaik mungkin, nggak akan mengecewakan karena Kak Kaca yakin bahwa perjuangannya nggak akan sia-sia dan bisa membanggakan mami, papi, dan orang-orang di sekitar. Sip, terima kasih Elora. Nah, ini yang stereo, balik ke stereo lagi. Panggilannya? Yosua. Yosua. Ya. Yosua dari Kalimantan juga ya? Ya, Kalimantan. Sama juga, online juga dulu daftarnya? Ya, sama online juga. Dibantu orang tua saya dikit-dikit, tapi sebagian besar saya yang mendaftar, saya mengisi. Orang tua juga menyetujui Menyetujui. Yosua sekolah di stereo. Karena justru mereka juga yang mendorong saya untuk bersekolah di luar Kalimantan, cari tempat yang jauh. Karena mereka sendiri pernah bercerita ke saya, mereka itu sebenarnya dulu waktu mereka SMA itu mereka berkeinginan SMA-nya di sini juga, cuman enggak kesampaian, diwujudkan melalui saya. Berarti dulu orang tua pengen sekolah di Jogja juga. Di Jogja juga, tapi belum tersampai akhirnya kamu ya. Ya. Jadi sebagai pewaris sekolah di Jogja. Nah, iya. Dulu juga online juga daftarnya bareng ya? Online juga. Online juga. Prestasi juga? Prestasi juga. Berarti kalian berprestasi semua ya? Iya dong. Puji Tuhan. Itu. Pengalaman di stereo apa? Kalau stereo kan cowok cewek ya? Ya, campur. Kalau di stereo itu pengalamannya kalau saya tuh lebih ke sama kayak yang DBL kemarin itu seru banget. Supporteran, habis itu bareng-barengan gitu, rangkul-rangkulan. Kayak kebersamaannya tuh ada banget. Kayak semua masalah problem begitu tuh pada satu momen yang membuat bahagia itu kayak hilang semua problemnya. Kayak satu jadi. Oh, kayak bersatu ya? Iya. Nah, berarti hindari tawuran lo ya? Dari tawuran jelas. Kalau kamu melihat temanmu ingin berkelahi, kamu menasihati apa? Iya, Pak. Kalau ada teman mau tawuran, kamu menasihati apa? Pikir lebih lah, pikir 2 kali. Jangan langsung istilahnya tuh karena tindakan afektif kita tuh langsung melakukan tindakan itu. Kita harus pikir sebab akibatnya. Nah, sebab akibatnya. Tidak hanya karena berteman terus ikut-ikutan ya. Nanti jadi urusannya panjang. Itu dia. Pengalaman yang berkesan apa lagi di stereo itu? Selain tadi ya, DBL dan macam-macam. Selain DBL, itu pas acara Lustrum kemarin. Acara Lustrum yang ke-35. Lustrum ya? Ya, Lustrum. Ulang tahun yang ke-35 itu kan kami yang kelas 10 kan ada kegiatan P5 ya. P5. Proyeknya waktu itu yang membuat saya berkesan itu yang waktu kebikin tema berkebinekaan global. Itu tuh kami masing-masing kelas, yang kelas 10 itu menampilkan pentas dari beberapa pulau yang ada di Indonesia, menampilkan budayanya masing-masing. Di situ kami belajar tukur organisasi, di mana segala perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, emosi segala macam itu kami olah, kami atur menjadi satu kesatuan yang baik dan menampilkan penampilan dan pentas yang bagus, memuaskan juga hasilnya. Di pendopo itu ya? Ya, di pendoponya itu. Keren ya itu ya? Keren. Sip. Oke. Pesan untuk orang tuamu dong. Untuk papa dan mama saya yang ada di rumah, mungkin sekarang masih di kantor ya. Saya aman-aman aja di sini, di sekolah aman. Saya juga belajar, berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, dan juga
untuk kehidupan sehari-hari, uang sakunya saya aman, saya hemat-hemat juga untuk sekarang. Papa Mama nggak usah khawatir, saya aman di sini dan saya selalu berusaha untuk membahagiakan kalian berdua. Ya. Terima kasih Joshua. Joshua Elora, Alfred. Nah, Stero, Stete, Stero. Mereka semua dari Kalimantan. Kotanya? Kota Sanggau. 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 Sama semua ya? Iyalah sama. Oke. Nah, dari kegiatan di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta ini kami terus mengabarkan untuk Anda banyak siswa yang berprestasi. Ini contohnya dari Kalimantan bersekolah di Stella Duce 1, Stella Duce 2 tentu untuk mendidik ilmu, dan Yogyakarta sebagai kota pelajar tetap menjadi tujuan utama teman-teman dari luar daerah untuk bersekolah. Makanya mari kita jaga Yogyakarta tetap aman dan nyaman, pelajar berprestasi. Terima kasih semuanya, sukses semua ya. Sukses. Amin. Naik kelas semua ya. Amin. Jelas dong. Oke, sahabat Sonora, ini masih dari kawasan SMA Stella Duce 1 Sabirin, Yogyakarta. Nah, ini kita akan mengetahui lebih banyak sekolah-sekolah di bawah Yayasan Tarakanita. Nah, apa saja fasilitasnya, keunggulan, nah, bagaimana teman-teman juga bisa mendaftar, bagaimana orang tua bisa mendaftarkan anaknya, ada berapa sekolah. Nah, bersama kami sudah ada dari Yayasan Tarakanita, ini selaku kantor wilayah. Iya, kantor wilayah Jogja. Kantor wilayah Jogja, Mas Alexandria Triamboro. Ya, Mas Alex, sehat Mas? Puji Tuhan sehat. Sehat. Ya. Tadi setelah melihat kegiatan ini seperti apa Mas? Luar biasa, di Keren luar ya, teman-teman ekspektasi itu ya? gitu ya. Karena sempat saya tinggal kemarin sebelum ini baru tadi pagi sampai Jogja saya. Oh, tadi pagi sampai Jogja. Iya, dari Jakarta ya. Harapannya bisa menunggui, tapi puji Tuhan teman-teman sudah bisa berkolaborasi untuk merangkai sebuah acara yang di luar ekspektasi saya. Nah, itu dia, apalagi dari TK, SD, TK, SMP, SMA, iya, betul. Semua terlibat ya. Semua terlibat. Jadi memang fokus dari Yayasan Tarakanita sendiri juga mengembangkan siswa-siswinya seperti ya, itu ya. Betul, betul. Kalau visi misinya apa nih Mas? Visi misinya ya. Yayasan ini. Yayasan Tarakanita itu kan beracu pada pendirinya, Bunda Elizabeth Currites, yang dalam bukunya, buku sejarah beliau itu sangat visioner. Jadi ada di EG 53 itu disebutkan bahwa waktu itu kami mulai menerima anak-anak miskin untuk dibekali pelajaran agama, lalu menjahit dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, dari situ yang menjadi landasan kita, visi tersebut masih visioner sampai sekarang. Bahwa semua unsur pendidikan, baik dari Undang-Undang Sikdiknas, lalu kalau dari gereja itu ada Grafisimum Educationis, lalu visi misi yang hampir semua lembaga pendidikan itu pasti arahnya ke membentuk pribadi yang utuh. Utuh itu seperti apa ya Mas? Ya, utuh itu yang berkompetensi, baik sikap, lalu pengetahuan dan keterampilan menjadi satu kesatuan. Jadi ini pendidikan Tarakanita seperti itu. Kami tidak hanya berorientasi pada satu aspek, tapi ingin mengembangkan secara utuh. Maka slogan kami adalah cerdas berintegritas. Gitu cerdas berintegritas. Cerdas berintegritas. Nah, itu jadi kemampuan siswa-siswi ini terus diasah ya dengan bersekolah di sini terlebih secara utuh. Iya. Dan juga integritasnya ini kan ya, apalagi pendidikan karakter. Besok kita generasi emas. Kan tantangannya beda nih Mas. Antara generasi kan sudah beda tantangannya. Ya, bagaimana Yayasan Tarakanita juga menyiapkan murid-muridnya, siswa-siswinya ini Mas, untuk mengikuti perkembangan zaman juga. Baik, tentu visi misi itu menjadi landasan dasar. Tetapi bahwa bagaimana diimplementasikan tentu yang mengikuti perkembangan zaman, terlebih kecakapan-kecakapan yang juga kami visionkan ke depan untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, bahkan untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Maka kami ada yang namanya Renstra, rencana strategis. Rencana strategis Renstra. Dibuat 5 tahunan, tetapi itu akan berlanjut terus. Nah, tahun ini adalah tahun ketiga secara
terstruktur sehingga sudah 15 tahun itu Tarakanita menjalankan rencana strategis itu. Jadi semuanya kami konsep berdasarkan apa? Berdasarkan perkembangan zaman yang sesuai dengan tuntutan dan juga harapan masyarakat terhadap pendidikan kita. Nah, itu dia. Apalagi ya tentu sebagai institusi pendidikan Yayasan Tarakanita TKSD SMP SMA itu juga mengikuti perkembangan zaman dan juga menyesuaikan kurikulum juga ya kan? Iya, betul. Ini udah kurikulum merdeka. Nah, betul, iya. betul. Nah, secara umum sebenarnya kami punya kurikulum yang mendasar, Mas, bahwa kami ada yang namanya kurikulum CC5 plus Tarakanita. CC5 plus Tarakanita. Maka ada unsur pendidikan karakter yang kami susun secara khusus di situ. Artinya apa? Bahwa ternyata setelah kita selami ya, kita refleksikan sejauh ini kurikulum yang sudah kita kembangkan selama kurang lebih 5-10 tahun yang lalu itu relevan dengan kurikulum apapun yang diarahkan oleh pemerintah. Mau kurikulum 13 masuk, mau kurikulum merdeka masuk. Karena yang kami bidik adalah basicnya, dasar-dasarnya. Bagaimana kompetensi itu akan diterapkan untuk mewujudkan anak yang berkompetensi. Jadi masuk ke semua kurikulum apapun ya. Kolaborasi sih Pak. Kolaborasi. Ya, ada keunggulan yang tidak dimiliki yaitu pendidikan karakter. Itu ciri khas Tarakanita dengan PKT-nya. Tadi sudah cerdas, integritas, karakternya keren. Itu dia. Ada berapa sekolah ini Mas? Oke Mas, kalau kita itu kan sebenarnya yayasan pusatnya di Jakarta, di Salemba. Secara nasional kita punya 60 sekolah. 60 sekolah nasional. Nasional dari TK sampai dengan SMA dan SMK. Ya. Itu tersebar di 7 kantor wilayah. 7 kantor wilayah. Ada kantor wilayah Lahat, Bengkulu, lalu ada Tangerang, ada Jakarta, Jawa Tengah itu ada di Solo Baru dan Magelang, Jogja dan Surabaya. Ada 7 wilayah. Nah, posisi kita di Jogja ini sebagai kantor wilayah Yayasan Tarakanita Yogyakarta. Kantor Yayasan Tarakanita Yogyakarta. Ya, kita punya 7 sekolah di Jogja. 7 sekolah ya. TK sampai dengan SMA. Jadi di mana saja tuh Mas? Yang di Jogja loh ya? Di Jogja ya. Yang TK-nya ada di TK Tarakanita Bumijo. TK Tarakanita Bumijo. Lalu SD-nya SD Tarakanita Bumijo. SD Tarakanita dan Bumijo. juga SD Tarakanita Ngembesan di Turi sana. Ya. Lalu SMP-nya namanya SMP Setelah Duce 1. SMP Setelah Duce 1. Dan SMP Setelah Duce 2. SMA-nya juga demikian. SMA Setelah Duce 1 dan 2. Nah, kenapa beda? Karena ini pemilihan kata saja. Tarakanita dengan Setelah Duce itu sama maknanya. Hanya kalau Tarakanita diambil dari bahasa Sanskerta, kalau Setelah Duce dari bahasa Latin. Sama-sama artinya adalah bintang pembimbing atau bintang penuntun. Maka harapannya nanti anak-anak kita kelak ketika sudah berada pada tataran di masyarakat sana menjadi pembimbing dan penuntun yang mencerahkan. Wah, gitu ya. Bintang dengan bintang logonya kan juga ya, bintang itu ya. Betul Mas. Nah ini nyebutnya adalah Setelah Duce. Setelah Duce. Bukan Setelah Dus. Iya betul. Ya, Setelah Duce. Kan betul. Di awal masih ada yang ngomong Setelah Dus. Padahal STC. Betul. Lidah Jawa kali ya Mas ya. Kalau dari Latinnya Setelah Duce, betul. Ya betul Setelah Duce kan. Ya, Setelah Duce, bukan Setelah Dus. Nyebutnya juga SMA STC. STC. Kalau STC itu yang Setelah Duce 1. Ya. Kalau Stero Setelah Duce 2. Betul. Jadi ada siswa-siswinya juga ya. Ada. Jadi yang ada di tempat ini dari TK sampai dengan SMA semuanya terlibat. Nah, itu. Yang khusus cewek semua adalah yang di SMA Setelah Duce 1. Betul. Yang SMA ya, Mas. Ya. Kalau yang Setelah Duce 2 kan tadi sudah heterogen. Ada yang cowok ya. Mulai sekitar 5 tahun yang lalu dengan pertimbangan bahwa kita punya SMP heterogen. Maka untuk pertimbangan keberlanjutan pendampingan belajar, maka kita sampai dengan jenjang SMA sebisa mungkin kita fasilitasi untuk lulusan-lulusan SMP yang pria atau yang laki-laki. Ya itu ya. Jadi keren dari TK SD SMP SMA di Yayasan Tarakanita ini visi misi. Nah, keunggulan masing-masing apa nih Mas? Kan keunggulannya, iya. SD SMP SMA mereka kan masing-masing punya keunggulan masing-masing. Ya, kami mempunyai istilahnya value propositionnya bersama-sama adalah cerdas berintegritas. Cerdas berintegritas. Tetapi menerjemahkan itu
masing-masing sekolah kan punya keunikan, punya kearifanya masing-masing, punya potensi masing-masing. Tetap kerangka besarnya adalah cerdas berintegritas, tetapi masing-masing unit akan mengembangkan penerjemahan value itu ke yang namanya ini value proposition. Misalnya satu rumpun imajiner ya, TK Tarakanita Bumijo, SD Tarakanita Bumijo, lalu SMP Strategi 1 itu mempunyai value untuk membangun budaya riset di sekolahnya. Oh, membangun budaya riset. Karena karakteristik anaknya memang lebih cenderung, ya betul, kita akan mengembangkan 3 aspek, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tapi dari input yang masuk di sekolah tersebut itu lebih berkembang dominan, yaitu aspek kognisinya. Sehingga riset menjadi satu sarana untuk mengembangkan itu. Sedangkan di blok imajiner yang lain itu ada SD Tarakanita Ngembesan, SMP Stella DC 2, lalu SMA Strategi 2, itu kami kembangkan dengan value keunggulan dalam sains dan juga budaya. Oh, sains dan budaya. Karena mereka memang budaya itu menjadi lekat bagi mereka. Misalnya di SMP Suryo itu kita punya dalang cilik. Di sana ada 2 dalang cilik yang itu lalu maka kegiatan sekolah pun diarahkan untuk mengarah ke sana. Bahwa nanti kurang besarnya tetap cerdas berintegritas. Kan luas sekali ya Mas ya, maka perlu diterjemahkan melalui cerminan sekolah-sekolah kita. Sekolah ini mengembangkan ini, tapi muaranya semuanya akan mendukung ke keutuhan cerdas berintegritas ya. Yang Sabirin kita mengembangkan riset partnership, jadi mengkolaborasi antara riset dan juga entrepreneur. Riset dan entrepreneur, jadi ya wirausaha. Ya, tapi lebih ke ini ya semangatnya Mas ya, bukan berarti terus suruh jualan tapi spirit yang dibangun oleh seorang entrepreneur, misalnya pantang menyerahnya, lalu gigih untuk menghadapi kegagalan dan seterusnya. Itu yang kami tanamkan di SMA Stella DC 1. Jadi ada tiga blok imajiner gitu ya, sekolahnya ada 1 blok, tetapi kita dekatkan dengan kesamaan karakteristik sekolah. Ya. Berarti kan misalkan calon siswa atau orang tua yang mau menyekolahkan anak sudah bisa memilih betul ya, Mas, anakku ini cenderung kemana atau pengennya seperti apa gitu. Maka meskipun kita dekat-dekat sekolahnya tidak akan saling berebut karena sudah punya sasaran masing-masing, segmen marketnya betul. Kalau dilihat SMA Strategi 1 dan 2 itu kan jaraknya nggak jauh, tapi puji Tuhan penuh semua anaknya gitu kan, sudah punya segmentasi masing-masing gitu ya, yang jadi tujuan dari orang tua mau berkembang ke arah mana dan disesuaikan dengan karakteristik mereka. Itu dia, apalagi mau masuk STC ini pendaftaran belum buka aja udah ngantri. Tapi jangan keras Mas, itu Mas, nanti dinas nggak boleh loh ya. Kan orang tua kan ingin menyekolahkan. Titip dulu istilahnya. Tidak PPDB. Belum mendaftar. Kapan ya buka gitu kan. Betul. Kapan ya pendaftarannya? Nah, itu kan berarti sudah hasratnya ingin menyekolahkan anaknya, kan luar biasa. Nah, kalau menghadapi tantangan ke depan, apa yang dilakukan dari teman-teman yayasan untuk tetap ini pendidikannya harus ratingnya itu kata-kata harus betul. Kembali kita Dimas, kita tetap punya visi misi yang sudah terbukti ya beberapa puluh tahun yang lalu, itu tidak lekang oleh waktu, dengan tetap ketiga aspek itu menjadi dasar bahwa tidak bisa dilepaskan. Tujuan utamanya adalah tetap pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tapi bagaimana itu dikemas mengikuti perkembangan zaman, isinya itu yang bisa kami olah terus begitu ya. Maka Renstra itu kan kepentingan untuk kesana. Kita menjawab tantangan zaman melalui analisa-analisa yang dilakukan, misalnya analisa SWOT dan sebagainya yang perlu kami lakukan untuk biar tetap konsisten atau tetap sustainable menghadapi perkembangan zaman yang cepat berubah ini. Apalagi tenaga pendidiknya juga terus berkualitas, mempertahankan kualitas tenaga pendidik, Mas. Maka memang kalau di Tarakanita itu tidak hanya anak yang belajar, gurunya juga harus belajar. Para karyanya juga harus belajar. Maka kami membuat program yang namanya Hari Studi, baik untuk guru, karyawan, semua bentuk unsur. Bahkan kepala sekolah, kantor wilayah pun harus belajar. Itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Setiap hari Sabtu di Sabtu keempat.
Hari studi. Hari itu studi. ya. Ada isinya ada learning iya. forum, ada Iya, iya. bedah buku. Yaitu sebagai sarana untuk, karena ada istilah yang mengatakan kalau guru berhenti belajar ya Belajar. harusnya berhenti mengajar. Maka dari Oh, itu iya, guru-guru kami tidak akan pernah berhenti belajar karena ingin terus mengajar begitu. Nah, itu dia. Jadi siswanya belajar, gurunya juga Gurunya. pasti belajar. Nah, Juga ada program dari yayasan untuk studi lanjutkan para guru-guru kita ke S2. ke S2 gitu ya. Itu program tahunan sesuai dengan kuota yang kita miliki untuk mengupgrade secara kualifikasi dan juga kompetensi bagi teman-teman guru kita. Nah, itu dia. Nah, jadi keren. Tidak hanya guru memberi PR, tapi juga guru mempunyai PR-nya Punya sendiri. PR, betul. Kan guru terus belajar. Ini keren. Betul, Tidak hanya iya. stop ya. Apalagi ilmu kan terus bertambah. Kita tambah ilmu kan nggak rugi ya, Mas. Nggak rugi. Sekolah itu kan ya tadi ada hari studi. Maka belajar itu sepanjang segala ayat gitu ya. Nah, itu hari studi. Nah, kemudian ini Juli tentu ada Juli kan Juni-Juli PPDB, Mas. PPDB Persiapannya sejauh mana dari sejauh mana gitu ya. kantor wilayah ini? Baik, kalau PPDB sendiri itu berbagai macam sarana yang kami gunakan lebih ingin mengenalkan begitu ya. Ingin mengenalkan bagaimana sekolah-sekolah Tarakanita itu akan mendampingi bersama-sama siswa-siswi yang dipercayakan kepada kami. Maka kami sekolah yang terbuka untuk semuanya, heterogen. Kalau di Tarakanita itu mau melihat anak-anak dari Sabang sampai Merauke ada semua. Ada ya? Ada semua. Mau yang, tapi janganlah ini fisik ya. Tapi intinya adalah Ya kita dari mau- ujung timur sampai ujung barat ada semua ada di semua. sini. Mau yang Ah. bentuk apapun gitu ya. Ya. Dari ras apapun, dari agama apapun, kita terbuka untuk itu. Karena pendampingan kita sifatnya universal dan tidak memilih. Dalam arti memilih itu hanya anak pinter tok, anak-anak kaya tok, enggak. Semua unsur kami terima dan kami terbuka untuk itu sesuai dengan tadi visi misi dari Visi-misinya. dari Bunda Elizabeth Gruites di awal dulu, menerima anak-anak dalam tanda kutip miskin. Miskin kan tidak hanya soal materi, Materi, ya. tapi mungkin miskin perhatian, miskin kasih sayang, miskin komunikasi dan sebagainya. Itu kami dampingi dengan beberapa sekolah. Kita punya asrama. Iya. Asrama Tadi di ada SMP cerita, asrama. setelah DC2. Jadi jenjang SMP pun sudah punya, Mas. SMP SMP ya. itu ada punya. Jadi Di Suryo itu ada anak SD asrama. yang mau ke SMP juga sudah. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan pendampingannya. Yang nanti utuh dan menyeluruh tadi, cerdas, integrasi menjadi bagian yang memang kami upayakan untuk itu gitu ya. Jadi kami terbuka untuk itu. Memang beberapa sekolah ada yang tipikalnya itu baru masuk tahun ajaran baru, sudah banyak yang nitip untuk tahun ajaran berikutnya, seperti SMA 1C1 gitu. Kalau ingin ke sini ya jangan lama-lama, nanti sudah habis kuotanya gitu ya. Makanya Itu. harus standby terus kapan nih Standby pendaftaran terus, mulai gitu. dibuka Iya. gitu kan. Sudah baru saja mulai tahun ajaran baru, nanti sudah banyak yang titip istilahnya, titip untuk tahun ajaran berikutnya. Kan Nah, gitu. itu. Yang penting tadi Mas Rek juga menjelaskan ini sekolah ini terbuka loh untuk Terbuka. siapa saja. Dari semua golongan, semua agama Betul. boleh sekolah di sini ya. Sangat boleh. Nah, tidak hanya agama tertentu atau golongan tertentu itu kan. Betul. Nah, ini keren. Nah, pesan untuk orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya atau yang belum menyekolahkan, monggo Mas Alek. Oke, baik. Bagi orang tua yang ingin mendapatkan pendidikan anak secara utuh dan menyeluruh, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilannya, tentu kami siap melayani dengan sepenuh hati. Ada berbagai macam sarana yang bisa kita gunakan untuk menunjang itu, termasuk asrama yang didampingi oleh para suster, para religius awam, yang nanti akan mendukung itu. Jadi jangan ragu, mari segera bergabung bersama kami di Sekolah Tarakanita, kita maju bersama-sama. Nah, terus apalagi Iya. fasilitasnya komplit semua ya. Komplit, Mas, komplit. Tapi sebenarnya fasilitas itu kan boleh dikatakan dalam arti luas, tidak sekedar gedung ya, Mas. Tentu saja ada banyak hal yang disebut dengan fasilitas,
dan menurut kami gedung kami tidak kalah, tetapi pelayanan prima yang kami lakukan itu nampaknya kok jauh lebih dalam tanda kutip penting daripada sekedar gedung gitu ya, karena esensi pembelajaran itu kan tidak dalam sekat-sekat ruang, tetapi dalam pembelajaran yang lebih luas. Maka di samping kelengkapan sarana prasarana, tetapi pelayanan prima itu yang menjadi model bagi kami untuk bisa mendampingi anak-anak kita. Nah, pelayanan prima itu pelayanan yang melebihi standar yang diharapkan. Nah, itu di luar ekspektasi lah. Di luar ekspektasi. Ada standar segini, tapi teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA di bawah Yayasan Antara Kita di Yogyakarta ini terus belajar, terus berusaha tadi mengembangkan tenaga pendidik juga iya, fasilitas juga komplit, ada asrama. Ada asrama. Nah, apalagi tadi sudah dijelaskan visi misinya seperti apa. Jadi cerdas, berintegritas, nanti lulus ya tentu positif semua. Betul. Harapannya. Ada harapan lain Mas yang diharapkan dari tentu saja siswinya ini? Oke, tentu saja harapan itu bahwa tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Ada pusat pendidikan baik di keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Jadi 3 itu berkolaborasi bersama. Kita tidak akan mungkin bisa sukses tanpa kolaborasi itu. Maka jejaring kolaborasi dengan pihak manapun untuk mengembangkan anak-anak kita sangat terbuka. Jadi bukan melulu tentang bagaimana memasukkan anak, tapi bagaimana kita akan bertumbuh bersama. Maka kita membangun dengan dinas pendidikan seperti hari ini, dengan instansi yang lain, dengan perguruan-perguruan tinggi dan sebagainya, tujuannya sama. Satu, fokusnya adalah berfokus pada anak demi perkembangan anak-anak kita. Itu sebagai terakhir untuk PPDB ini bisa langsung ke sekolah masing-masing atau ada PPDB-nya ada online-nya khusus sebenarnya, tetapi nanti akan kita sampaikan ya untuk online-nya yang sudah tinggal 1 klik itu bisa masuk ke masing-masing sekolah. Gitu. Tapi tidak saklek istilahnya ya. Mau datang langsung ke sekolah biar mantap, kami sangat terbuka untuk itu. Jadi berbagai macam cara bisa dilakukan. Yang intinya adalah memudahkan bagi orang tua yang ingin masuk ke sini. Mau telepon dulu dari Kalimantan silahkan. Belum bisa wawancara ataupun baru tanya-tanya dulu, monggo silahkan. Monggo silahkan. Sangat terbuka. Semua dilayani. Semua dilayani. Itu jadi keren. Mau lihat gedungnya boleh. Dia boleh. Gitu kan. Mau lihat pembelajaran anak di kelas dari mau masuk boleh. Boleh juga ya? Boleh. Gitu. Kami terbuka untuk itu. Orang tua mau lihat pembelajaran boleh silahkan. Boleh juga. Nah, jadi biasanya kan orang tua orang dulu kira mantep ya Mas. Iya betul. Boleh. Aku tak sekolah kayak gitu Mas. Nah, sangat terbuka untuk itu. Yes, jadi dan Yayasan Antara Kita pun terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap tidak meninggalkan visi misi yang sudah dibangun. Tadi juga ada Renstra dan sebagainya. Nah, yang penting lulusannya tentu cerdas. Berintegritas. Nah, kalau kemampuan sudah tidak diragukan lagi. Nah, Mas Alek, matur nuwun. Sama-sama Mas. Sukses untuk teman-teman. Amin. Terima kasih. Sukses untuk semua sekolah di bawah Yayasan Terima Antara kasih. Kita. Ya. Dari SMA Setelah DC 1 ini bersama Mas Alek dari Yayasan Antara Kita Kantor Wilayah Yogyakarta.